Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nantur. Pada konten kali ini yang akan membahas tentang perawatan cabai rawit agar berbuah lebat. Sebelum melanjutkan ke videonya, saya ingatkan kepada Sobat Nantur semuanya untuk menonton video ini hingga selesai. Jangan di-skip-skip supaya tidak ada tahapan yang terlewatkan. Karena dari awal sampai akhir video itu topiknya selalu berkaitan atau tahap demi tahapnya selalu berkaitan. Jadi silahkan ditonton sampai selesai. Oke, langsung aja ke poin awal. Sebelum kita mengetahui ke perawatannya, kita ketahui terlebih dahulu kemungkinan ataupun penyebab cabai rawit kita tidak berbuah lebat. Penyebabnya biasanya terjadi kerontokan bunga ataupun buah. Terus terjadi serangan layu fusarium ataupun layu bakteri. Ada juga terjadi busuk batang ataupun busuk daun yang mengakibatkan ke pembungaan dan buah. Selanjutnya ini yang sering terjadi juga yaitu serangan lalat buah hingga mengakibatkan kerontokan pada buah cabai. Selanjutnya ada antraknosa. Antraknosa ini adalah salah satu jenis penyakit cabai rawit yang sulit untuk dikendalikan kalau kita tidak melakukan pencegahan dari awal. Ada lagi virus Gemini yang terdapat pada lahan kita, itu juga mempengaruhi produktivitas kelebatan buah. Selanjutnya yaitu daun keriting, hampir sama dengan virus Gemini. Untuk daun keriting ini mengakibatkan fotosintesis tanaman itu terganggu sehingga produksi buahnya itu terhambat. Ada juga serangan jamur di bagian ranting dan tangkai bunganya ataupun tangkai buahnya. Biasanya kering ya di bagian pangkal buahnya itu biasanya kering sehingga langsung rontok, cabai rawitnya tidak bisa merah. Oke, lanjut ke pembahasan utamanya yaitu perawatan cabai rawit agar berbuah lebat. Yang pertama yang perlu kita lakukan atau kita perhatikan yaitu penyiangan rumput dan kebersihan lahan. Jika teman-teman menggunakan mulsa, mungkin untuk penyiangan rumput tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu memakan waktu banyak. Jadi cuma di bagian saluran airnya saja kita bersihkan. Namun ketika kita tidak memakai mulsa, ini akan menjadi pekerjaan yang cukup memakan waktu banyak sehingga kita harus selalu rajin dalam pembersihan rumput ini. Mungkin teman-teman bertanya kenapa bagian rumputnya harus kita siangi atau rajin-rajin kita bersihkan. Yang pertama supaya pupuk itu bisa terserap maksimal oleh tanaman cabai rawit kita, bukan oleh rumputnya. Yang kedua, kelembapan yang diakibatkan oleh penumpukan rumput ini, tumbuhnya rumput akan mengakibatkan jamur sehingga menyerang ke tanaman cabai kita. Jadi tingkat kelembapannya itu akan lebih tinggi daripada tidak ada rumputnya. Apalagi untuk cabai rawit di musim hujan ini, tentu tingkat kelembapannya sangat tinggi diakibatkan oleh terguyurnya air hujan. Selain itu, rumput bisa juga dijadikan sebagai sarang hama ya. Entah itu seperti ulat ataupun kutu-kutuan, hama-hama tersebut biasanya suka bersembunyi di bawah daun rerumputan. Makanya harus kita rajin untuk membersihkannya. Selain itu, ternyata ada beberapa jenis rumput daun lebar yang dapat menularkan virus Gemini ke tanaman cabai rawit. Maka dari itu jangan heran teman-teman yang tidak memakai mulsa ataupun yang memakai mulsa, adanya rumput yang daun lebar terus terlihat seperti kuning terserang virus Gemini terus menular ke tanaman cabai kita. Makanya kita harus sering melakukan pembersihan rumput. Untuk intervalnya atau sering tidak, kita bisa melakukan minimal 10 hari sekali ya. 10 hari sekali kita harus membabat rumput-rumput di
bedengan kita atau di bagian kulutan. Oke, lanjut ke poin kedua. Poin kedua yaitu pemupukan. Nutrisi untuk cabai rawit ini bisa terbilang cukup mempengaruhi ataupun sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya, tingkat kesuburan. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu takarannya ataupun keseimbangan pupuk tersebut. Sepengalaman Sobat Nandur, jadi biasanya pupuk yang cocok itu untuk cabai rawit yaitu pupuk yang seimbang. Contohnya seperti NPK 16-16 itu untuk fase vegetatifnya pakai NPK 16-16. Apalagi NPK 16-16 ini mengandung nitrat. Sedangkan untuk pupuk daunnya bisa memakai Ultradat. Untuk video tentang pemupukan cabai rawit sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan dicek bagi teman-teman yang belum nonton. Jadi tidak akan dibahas tentang secara detail ya di video ini, cuma jenis pupuknya saja yang direkomendasikan. Untuk caranya sudah ada di video tersendiri yang sudah Sobat Nandur upload, silahkan dicek. Sedangkan untuk fase generatif atau fase pembungaan, pupuk kocornya bisa memakai NPK grower. Jadi vegetatifnya 16-16, pupuk daunnya Ultradat, fase generatifnya pakai NPK grower, dan pupuk daunnya memakai MKP ditambah dengan magnesium sulfat. Itu untuk fase pembungaan. Sedangkan fase generatif memasuki fase pembuahan, untuk pupuk kocornya tetap memakai NPK grower, ditambahkan dengan KNO putih, ditambah lagi dengan CNG. Untuk CNG ini pengocorannya disendirikan ya teman-teman ya. Sedangkan untuk pupuk daunnya yaitu tetap MKP ditambahkan dengan magnesium sulfat. Setelah kita melakukan pemupukan, besoknya langsung kita cek pH tanahnya. Kalau memang pH tanahnya itu stabil di atas angka 6, 6,5 ke atas lah, itu kita tidak perlu melakukan perawatan apa-apa ataupun pengocoran ulang karena pH tanahnya sudah terjaga atau masih stabil ya. Sedangkan bagi pH tanahnya yang di bawah angka 6, misalnya 5 lebih sedikit atau di bawahnya 5, itu silahkan lakukan pengocoran asam humat ditambah dengan rendaman kapur dolomit. Jadi kalau misalnya pH-nya di bawah 6, silahkan langsung kocor asam humat ditambah kapur dolomit. Untuk dosisnya bisa disesuaikan, minimal setengah kilogram untuk asam humatnya dan 10 kilogram untuk kapur dolomitnya dicampur dengan 200 liter air. Tambah tinggi tambah bagus untuk menjaga pH tanahnya. Misalnya asam humatnya saya mau pakai 1 kilo bang, oke nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja dengan pH tanah kalian ngedropnya seberapa. Oke, selain penyiangan rumput dan pemupukan, di poin ketiga ini kita bahas juga pengaruh kelebatan buah cabai rawit ini dipengaruhi juga oleh fungisida. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwasanya tanaman cabai rawit memang rentan terhadap serangan jamur, entah itu daun, batang, buah, atau lain sebagainya. Makanya kita harus memakai fungisida yang benar-benar bisa mengontrol jamur-jamur tersebut. Untuk bahannya, fungisida kontak yang saya pakai biasanya antrakol ditambah dengan ditan, itu rolling. Antrakol, ditan itu untuk kontaknya. Semisal dua bahan ini tidak efektif lagi atau jamurnya sulit dikendalikan, kita bisa memakai fungisida sistemik. Silahkan pilih salah satu. Saya biasanya memakai Cabriotop atau Amistar Top atau Besromil. Jangan lupa juga untuk pakai perekat atau sabun cuci piring.
Oke, saya ulangi di poin ketiga ini. Untuk fungisida kontaknya memakai antrakol dan ditan. Silahkan pilih salah satu ataupun bisa di rolling. Sedangkan untuk sistemiknya, kalau memang ada jamur yang membandel, kita bisa memakai kabriotop, amistartop, ataupun bisromil. Silahkan disesuaikan ya. Jadi ada yang bilang, Mas, terlalu boros Mas fungisidanya. Tidak seperti itu ya teman-teman, karena kita memakai fungisida ini tergantung kebutuhan. Kalau memang serangan jamurnya bisa dikendalikan dengan fungisida kontak dengan satu bahan aktif saja, itu tidak perlu kita menambahi fungisida sistemik. Jadi yang memakai sistemik itu biasanya karena jamurnya sudah mulai tidak terkontrol ataupun membandel. Untuk video lengkapnya tentang fungisida, silahkan ditonton video sebelumnya yang berjudul dengan fungisida dan insektisida cabai rawit yang sudah Sobat Nandur upload di channel ini. Selanjutnya, perawatan cabai rawit agar berbuah lebat berhubungan juga dengan pemakaian insektisida. Untuk cara Sobat Nandur sendiri biasanya memakai setidaknya 5 bahan aktif insektisida dengan sistemnya itu di rolling. Kenapa seperti itu? Karena ditakutkan hama tersebut kebal dengan bahan aktif tertentu. Jika kita melakukan penyepraian dengan bahan aktif yang sama secara terus-menerus, biasanya hamanya akan kebal. Makanya untuk saya pribadi lebih memilih untuk merollingnya. Terus ada yang bilang seperti ini, kan jadi boros Bang, kita itu ingin membasmi hama. Jadi boros atau tidaknya tergantung pola pikir kita. Semisal seperti ini, saya cuma pakai satu bahan aktif. Dalam periode tanamnya menghabiskan 1 liter misalnya ya untuk insektisidanya. Sedangkan saya memakai berbagai jenis insektisida dengan volume penyemprotan yang sama, dilakukan rolling, kalau dihitung itu sama, habisnya sama-sama 1 liter. Jadi tidak ada pemborosan, sisa obatnya bisa kita pakai di lain waktu atau ditanam berikutnya. Jadi sama saja ya teman-teman ya, tidak ada pemborosan. Terus untuk fungisidanya yang biasa saya pakai yaitu Sumo, terus Abasel, Avidor, Santoat, Prevaton. Nah, silahkan teman-teman pilih, sesuaikan sendiri di situ serangannya apa. Misalnya pakai Sumo dan Abasel boleh, pakai Avidor dan Santoat boleh, pakai Prevaton dan Sumo boleh, silahkan di mix sendiri. Untuk video lengkapnya, jika teman-teman juga ingin meniru pola Sobat Nandur, silahkan dicek di video sebelumnya yang sudah kami upload di channel ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa juga untuk memakai perekat untuk penyepraian insektisida ini. Bisa juga kita mix dengan fungisida jika memang untuk mengatasi jamur supaya menghemat waktu ya teman-teman. Boleh di mix dengan insektisida ataupun pupuk daun. Fungisida, insektisida, pupuk daun itu boleh di mix. Yang biasanya saya sendirikan itu memang pupuk jenis kalsium. Contohnya seperti CNG ataupun kalsium bubuk lainnya, entah Kalha atau sebagainya, itu biasanya saya pisahkan. Oke, untuk insektisida ini jika memang tidak ada serangan hama, kita cek di bawah daun tidak ada, di sekitaran batang itu tidak ada hama, boleh kita skip untuk insektisidanya ya. Jadi pemakaian insektisida ini diperlukan ketika memang ada serangan. Kalau tidak ada serangan gimana Bang? Ya gak usah di spray memakai insektisida, kan kita mau sehemat mungkin ya untuk modal perawatan cabai rawit. Poin terakhir yaitu cara untuk melebatkan cabai rawit, yaitu penambahan pupuk organik. Penambahan pupuk organik ini bisa berupa kohe atau kotoran hewan yang sudah terfermentasi, bisa kita taburkan di sekitar perakaran dengan volume yang sedikit-sedikit saja tapi sering ya. Jadi terlalu banyak pun akan jelek,
terlalu sedikit, memang, sangat kurang ya. Jadi seperti kohe ini untuk menjaga kesuburan tanah supaya tidak kehilangan unsur organiknya. Selain kohe ataupun kotoran hewan, kita bisa memakai POC. Entah itu POC-nya dari jakaba, entah itu POC-nya dari fermentasi bahan-bahan organik lainnya. Silahkan disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan ya. Kalau saya sendiri biasanya memakai POC jakaba karena kebetulan saya punya POC jakaba yang dikembangkan secara terus-menerus. Boleh juga ditambahkan dengan I4 untuk menambah mikroorganisme baik di tanah kita. Terus untuk mengimbangi juga pemakaian pupuk pabrikan. Dan ternyata setelah diaplikasikan pupuk organik ini di tanaman cabai memang sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya jauh lebih efektif lagi, jauh lebih subur lagi, dan tidak terlalu menggantungkan kepada pupuk pabrikan. Dan kita juga bisa menghemat sehingga buah cabai rawit kita bisa menjadi lebat. Insya Allah dengan perawatan ini cabai teman-teman semuanya berbuah lebat. Selain itu terhindar juga dari layu, busuk, lalat buah, dan antraknosa. Oke, kita ke rangkumannya ya. Sebelum diakhiri video ini saya rangkum kembali supaya tidak terlewatkan ya bagi teman-teman. Silahkan disimak kembali. Untuk melebatkan cabai rawit, poin yang pertama yaitu penyiangan rumput dan kebersihan lahan. Sedangkan untuk poin kedua yaitu pemupukan. Jenis pupuknya apa saja sudah disebutkan tadi, yaitu fase vegetatif, fase generatif pembungaan, dan fase generatif pembuahan. Sedangkan poin ketiga yaitu fungisida, poin keempat insektisida, poin kelima penambahan pupuk organik ataupun sejenis POC dan lain sebagainya. Jika teman-teman belum paham, silahkan ditonton kembali video ini. Kalau memang pembahasan saya kurang jelas ataupun ada kata-kata yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar supaya tidak ada dusta di antara kita. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.